Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang operasi hitung ya, operasi hitung trigonometri, yaitu menggunakan sifat-sifat jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Oke, di situ ada dua soal yang akan kita bahas, bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Nah, ini adalah angka-angka atau sudut-sudutnya yang di sini bukan sudut istimewa. Nah, tapi nanti kita selesaikan menggunakan apa? Sifat jumlah dan selisih sinus kosinus, dan akhirnya akan menemukan nilai dari sudut sinus kosinus untuk sudut istimewa. Nah, bagaimana ya cara mencarinya? Coba kita perhatikan hingga tuntas ya untuk dua soal ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Ada sin, berapa itu nomor 1? Sin 40 derajat dikurangi sin 20 derajat, kita bagi dengan cos 40 derajat dikurangi cos 20 derajat. Nah, di sini perhatikan kalau kita punya sin A dikurangi sin B, gitu ya, itu sama dengan apa? 2 cos A plus B, kita bagi 2 ya, kemudian dikalikan dengan sin A min B, kita bagi 2. Kalau punya cos A ya, cos A dikurangi cos B itu sama dengan 2, maaf, min 2 sin A plus B, kita bagi 2, kemudian dikalikan dengan sin A min B, kita bagi 2. Oke ya. Nah, dari soal di atas maka bisa diubah menjadi apa? Ingat, sin 40 dikurangi sin 20, berarti pakai ini ya, berarti 2 cos 40 ditambah 20 derajat, kita bagi 2, kemudian sin 40 dikurangi 20, gitu ya, kita bagi dengan 2. Nah, dibagi menjadi minus 2 sin 40 ditambah 20 derajat, kita bagi 2, gitu ya, dikalikan dengan sin 40 dikurangi 20, kita bagi dengan 2. Nah, dari sini maka diperoleh bentuk sederhana itu menjadi apa? Minus 2, maaf ini positif ya, cos berapa? 30, ini sin 10, gitu ya, dibagi dengan minus 2 sin 30, ini sin 10. Coba perhatikan di sini ada yang sama ya, ini bisa kita coret sinnya 10 ini ya. Nah, duanya bisa coret sehingga menjadi cos 30, kita bagi dengan sin 30, ini minus ya. Nah, berarti berapa ini? Minus cos 30 itu setengah akar 3, kita bagi dengan setengah, yaitu berapa? Minus akar 3. Oke, untuk soal yang pertama itu hasilnya adalah minus akar 3. Sekarang yang nomor 2, perhatikan di sini sinus 100 ditambah sinus 20, gitu ya, kita bagi dengan cos 250 ditambah cos 190 derajat. Nah, sin ditambah sin, gitu ya, sin ditambah sin berarti ya, nanti kita gunakan sin cos dengan sifat ini ya tadi. Kalau tadi kan sin dikurang sin, kalau sin plus sin, gitu ya, rumusnya ini sin A plus sin B itu sama dengan apa? 2 sin A plus B bagi 2 sin A min B bagi 2. Kalau cos A plus cos B itu sama dengan 2 cos A
plus B bagi 2. Kemudian ini cos juga ya. Maaf, ini sin cos. Ini tadi cos ya. Ini cos, ini juga cos, sama. A minus B kita bagi 2. Nah, dari sini tadi kita peroleh apa? Sin plus sin ini ya. Berarti 2 sin A plus B, berarti 100 ditambah 20 gitu ya. Berarti 120 kita bagi 2 gitu kan. Kemudian cos ini selisih A minus B, berarti 100 dikurangi 20, berarti kan 60 ya. Maaf, 80 bagi 2 gitu kan. Dibagi dengan 2 cos jumlah, kalau ini dijumlahkan berapa? 250 ditambah 180 kan 440 ya, 440. Kita bagi dengan 2 gitu ya. Kemudian ini cos selisihnya berapa ini? 250 dikurangi 190 itu 60 ya. 60 dibagi 2 gitu ya. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan. Oke, ini kita sederhanakan ya. Ini kita coret menjadi sin 60. Ini cos 40. Kita bagi dengan cos berapa ini? 220 gitu ya. Ini cos 30. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Sin 60 cos 40. Cos 220 itu kan di kuadran 3 ya. Itu setara dengan berapa? Cos berapa? Minus cos 40. Oke, ini menjadi sin 60 dikalikan dengan cos 40. Nah, karena ini di kuadran 3, berarti nilainya cos negatif ya. Cos 40 dikalikan dengan cos 30. Oke ya. Sehingga menjadi berapa ini? Ini kita coret aja karena sama, menjadi minus sin 60 dibagi dengan cos 30. Oke ya. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Cos 30 sama ya, setengah akar 3. Ternyata ini sama ya, 1 perhatian. Nah, hasilnya adalah minus 1. Oke ya. Nah, begitu ya. Sudah paham cara mencari hasil dari jumlah dan selisih sinus kosinus? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.